Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kasus yang pertama Enola berhasil memecahkannya, yaitu yang di film pertama ya, Enola memutuskan untuk membuka sebuah kantor detektif. Dia menjadi yakin untuk mengembangkan bakatnya itu. Orang-orang banyak yang datang kepadanya, tapi yang mereka tanyakan adalah tentang Sherlock, kakaknya. Sherlock sendiri masih sangat sibuk dengan pekerjaannya yang sekarang. Enola kemudian mendapatkan sebuah undangan dansa dari Tewkesbury, pria yang menyukainya. Tewkesbury masih bekerja di Dewan Parlemen. Visinya adalah mereformasi undang-undang keadilan. Sedangkan ibunya Enola sendiri masih menjadi buronan polisi. Kantor detektif Enola sepi dan tidak ada pengunjung. Dia akan menutupnya. Namun tiba-tiba ada seorang anak yang datang kepadanya. Anak ini bernama Bessie. Dia mencari kakak angkatnya yang hilang. Dan tanpa pikir panjang lagi, Enola langsung mengikuti Bessie menuju kontrakannya. Orang yang hilang itu bernama Sarah Chapman, berambut merah, bermata hijau, dan seseorang yang baik hati. Saking baiknya, Sarah memberikan makan keju untuk tikus di kamarnya. Sarah telah hilang dari seminggu yang lalu. Temannya Mae kemudian datang ke kamar. Dia tidak senang dengan kehadiran Enola. Dia pikir Sarah hanya kabur dari sana, bukannya menghilang. Enola menemukan lipstik, tanaman yang mati, dan secari kertas yang bertuliskan 12 Maret. Mae yang tidak senang kemudian pergi. Bessie bilang selain bekerja di pabrik korek api dengannya, Sarah juga bekerja di tempat lain, di sebuah pub. Dia terakhir kali melihat Sarah saat bertengkar dengan mandor di pabrik seminggu yang lalu. Sarah dituduh mencuri, tapi Bessie percaya kakaknya tidak melakukan hal itu. Keesokan harinya, Enola ikut ke pabrik korek api dengan Bessie. Dia melamar sebagai karyawan baru di sana. Sebelum masuk, mandor memeriksa mulut mereka apakah ada ciri-ciri penyakit tifus, karena pada saat itu wabah tifus sedang menjangkit. Banyak yang meninggal dunia dalam 2 tahun terakhir. Bahan utama korek api adalah fosfor. Awalnya terasa bau, tapi lama-lama akan terbiasa. Buruh yang bekerja di sana terdapat 500-600 orang. Saat Enola bekerja, Mae masih terus memperhatikannya. Enola mencari cara untuk masuk ke kantor yang berada di lantai 2. Dia curiga di sana ada sesuatu yang disembunyikan, dan berkat ilmu yang dia punya dari ibunya, Enola berhasil membuat mandor melakukan kesalahan kecil, sehingga dia mengambil kesempatan itu untuk menyusup ke dalam kantor. Di sana, Enola melihat korek api yang lama kepalanya berwarna merah, sedangkan yang tadi dia kerjakan kepalanya berwarna putih. Enola juga melihat buku daftar karyawan yang telah disobek oleh Sarah di bagian tengahnya, karena tertinggal sehelai rambut warna merah miliknya. Berarti benar jika Sarah memang mencuri sesuatu. Enola kemudian mendengar jika pemilik perusahaan itu sedang membicarakan masalah pencurian, namun tak lama mereka keluar. Persembunyian Enola sempat terlihat oleh wanita yang berkulit hitam di sana. Pemilik pabrik membawa anaknya William dan seorang investor sekaligus menteri keuangan untuk melihat sekeliling pabrik. Scene berpindah saat tengah malam, saat Enola mengikuti Mae pergi. Mae diketahui masuk ke dalam sebuah pub. Dia menemukan jika Mae bekerja sebagai anggota penari di pub tersebut. Kemudian Enola menyelinap ke belakang panggung untuk mencari informasi yang lainnya. Di sana Enola menemukan sebuah lipstik yang sama yang dipakai oleh Sarah. Namun tiba-tiba Mae datang dan menodongkan pisau kepadanya. Enola tahu pada waktu itu Sarah mencuri dokumen, Mae yang membantunya. Hot or not, one thing I Giliran Mae yang ditodongkan pisau, namun kemudian seseorang datang dan menyuruh Mae untuk siap-siap karena dia akan tampil kembali. Enola kemudian meminta bantuan orang yang tadi untuk menunjukkan meja Sarah. Orang itu juga bilang jika Sarah memiliki pelanggan tetap yang kaya raya, seorang pria yang suka memberikannya bunga dan sebuah surat. Enola mendapatkan surat itu. Dia melihat jika ada tanda bunga di bawahnya. Setelah itu dia merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang dengan sebuah tongkat besi. Tapi dirinya terselamatkan ketika Enola bertemu dengan Sherlock yang sedang mabuk. Sherlock sedang menangani sebuah kasus yang sangat rumit. Jadi untuk menghilangkan kepenatannya, dia pergi minum-minum. Enola membantu kakaknya itu untuk masuk ke dalam rumahnya yang sangat berantakan. Dia menemukan kasus yang sedang ditangani kakaknya. Pagi harinya, Sherlock menyalahkan Enola karena telah membaca-baca berkasnya. Dia juga tahu jika Enola sedang menangani kasus yang berhubungan dengan pabrik korek api. Itu terlihat dari kuku tangan Enola yang menghitam di pagi hari. Ditambah ada bekas merah di lehernya, bekas dicekik atau ditodongkan pisau. Sherlock takut adiknya terlibat kasus yang berbahaya karena bagaimanapun Sherlock adalah walinya.
Enola kemudian pergi dari rumah Sherlock. Dia datang ke sebuah taman dan kembali membuka surat itu. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide jika surat itu menunjukkan nama sebuah alamat. Dia menjadi semangat karenanya. Namun begitu sampai di alamat yang dituju, pintu itu sudah terbuka. Enola masuk ke dalamnya, melihat-lihat, dan dia menemukan sehelai rambut merah yang tertinggal di sisir. Ada pula sebuah topi fedora dan jaket seorang pria. Setelah itu dia menemukan Mae yang sedang sekarat. Enola membantu menekan pendarahannya, tapi sayang Mae tidak terselamatkan. Sesaat Enola mengingat jika Mae menunjuk sesuatu, sebuah kertas yang berisi not lagu. Enola segera menyembunyikannya di lengan bajunya. Inspektur Lestrade kemudian datang karena mendengar jeritan. Dia melihat tangan Enola yang berlumuran darah. Setelah itu rekannya datang, yaitu Inspektur Grail. Enola mengenali bunyi tongkat besi yang sama yang mengikutinya pada malam itu. Inspektur ini punya masalah dulunya dengan ibunya Enola ataupun dengan Sherlock. Dia tahu jika Enola sedang menangani kasus Sarah Chapman yang membuatnya datang ke sini. Tapi Inspektur Grail bilang jika Sarah merupakan buronan polisi, dia dituduh melakukan pencurian dan pemerasan. Inspektur Grail kemudian mencurigai Enola sebagai pelaku yang membunuh Mae. Dia juga melihat selembar kertas yang diselipkan di lengannya Enola. Grail menjadi emosional ya, karena Enola menolak memberikan kertas itu. Di lain tempat, Lestrade datang ke tempat Sherlock. Dia memberitahu tentang Enola yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Apalagi Enola melarikan diri sekarang. Dia menjadi buronan polisi. Ternyata Enola berada di balik tembok Sherlock. Dia telah berganti pakaian. Sherlock kemudian bercerita tentang kasusnya. Ada seseorang yang jenius matematika yang mempermainkan dirinya. 5 asal dana yang berasal dari tempat yang acak masuk ke Kementerian Keuangan. Orang itu kemudian membuat uang itu berpindah dari bank satu ke bank yang lain hingga 27 rekening. Tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam satu kantong. Dan sepertinya ini adalah kasus korupsi. Tapi ada satu pria bertopi fedora yang berhasil membobol Kementerian Keuangan. Pria itu hanya mengambil dokumen katanya. Giliran Enola yang bergantian bercerita mengenai kasusnya. Enola memberikan surat yang bertanda bunga kepada Sherlock. Dengan sekali lihat, Sherlock langsung tahu surat itu menunjukkan sebuah alamat. Enola kabur dari tempat itu karena dia tidak ingin menyerahkan kertas yang diambilnya. Tapi kata Sherlock, kertas itu adalah sebuah not lagu yang buruk bunyinya. Sherlock kemudian menyuruh Enola untuk tetap tinggal di sana, sedangkan dia akan mendatangi rumah kejadian perkara. Sherlock menemukan pintu dibuka dengan paksa. Kemudian ada sebuah topi fedora di sana, mirip seperti gambaran pria yang membobol Menteri Keuangan di kasusnya Sherlock. Sherlock juga melihat di seberang kamar terdapat iklan korek api tempat Sarah bekerja, dan lagi-lagi tempat itu muncul juga di kasus Sherlock. Dengan kata lain, kasus yang ditangani Sherlock dan Enola berhubungan. Enola tidak hanya diam di rumah Sherlock, dia membuka tumpukan koran terbaru. Dia melihat di berita ada pesta dansa bujangan dan Tixbury diundang ke sana. Pesta dansa itu diadakan oleh pemilik pabrik korek api. Enola juga menemukan arti dari kata 12 March yang ternyata mengacu pada nama sebuah tempat. Pesta dansa itu nantinya akan dipimpin oleh William, anak dari pemilik pabrik. Dan bunga yang ada di surat itu namanya adalah bunga Sweet William, yang berarti surat itu ditulis oleh William kepada Sarah. Maka pada malam hari, Enola datang ke acara pesta dansa itu. Menteri Keuangan juga terlihat berada di sana. Dia sedang berbicara di depan orang-orang. Dia bilang dalam waktu 2 tahun, bisnis korek api berkembang pesat. Namun Enola hanya mengincar William dari awal. Dia bingung bagaimana cara mendekati William, dan tiba-tiba ada seorang wanita menghampirinya, wanita yang pernah dilihatnya di tempat pabrik korek api. Nama wanita itu adalah Mira Troy. Dia adalah sekretaris pribadi Menteri Keuangan. Mira memberitahu Enola jika ingin mendekati William, Enola harus bisa berdansa dengannya. Mira juga memberikan sebuah kipas yang digunakan para gadis sebagai isyarat. Sementara itu di rumah, Sherlock mulai memahami pola di kasusnya. Pola itu mengikuti 27 gerakan dasar dansa. Dia membuka bukunya dan mulai menulis huruf demi huruf.
Kembali lagi ke Enola, dia tidak sengaja melihat Tixbury di seberang. Enola yang tidak bisa berdansa kemudian meminta Tixbury untuk mengajarinya. Dia bilang dansa ini sangat penting karena dia sedang mencari penculik atau pelaku pembunuhan. Tixbury sangat mahir dalam berdansa dan dari dansa itu hubungan mereka mulai menjadi dekat. Dancing is a trust. It's a union. That's why. Sebelum pergi, Tixbury memberi Enola kartu dansa yang harus dia punya jika ingin mengajak seseorang untuk berdansa. Dari ruangan William, terlihat seorang wanita keluar dari sana. Enola kemudian menghampiri William dan memintanya menulis di kartu dansanya. Dia menyamakan tulisan William sama persis dengan tulisan yang ada di surat. Berarti memang benar William adalah orangnya. Setelah itu Enola kembali bertemu wanita tadi. Dia bernama Cecily. Cecily terus memuji Tixbury yang membuat Enola menjadi cemburu. Dia juga ingin mengajak Tixbury berdansa dengannya. Dia bilang ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Dan saatnya pesta dansa berlangsung. Enola berdansa dengan William, sedangkan Tixbury berdansa dengan Cecily. Enola terang-terangan menanyakan tentang keberadaan Sarah Chapman kepada William. Tapi William seperti orang yang ketakutan. Dia bilang dirinya sedang diawasi. Kalau mau berbicara nanti seusai pesta dansa. Sementara itu, Sherlock berhasil memecahkan teka-teki kasusnya. Huruf-huruf yang dia temukan itu membentuk sebuah kalimat, yaitu senang bertemu denganmu Sherlock Holmes. Tertanda Moriarty. Enola sedang menunggu kedatangan William, tapi Tixbury yang datang. Mereka bertengkar satu sama lain karena cemburu. Setelah itu William datang bersamaan dengan Inspektur Lestrade. Inspektur ingin menangkap Enola yang dituduh sebagai pelaku kasus pembunuhan May. Tapi sebelumnya Enola menitipkan not balok lagu kepada Tixbury. Enola kemudian berada di dalam penjara. Dia diinterogasi oleh Inspektur Grell. Enola bertanya kenapa Grell waktu itu mengikutinya malam itu. Enola juga curiga jika Grell dibayar mahal soal keterikatannya dengan pabrik korek api. Terbukti dari bajunya yang terbuat dari sutra. Inspektur itu mengancam jika dia tidak memberitahu di mana Sarah, maka nyawa Bessie menjadi taruhannya. Grell kemudian menjatuhi hukuman gantung pada Enola. Sherlock mendapat pesan dari Lestrade jika Enola ditahan. Dia segera datang ke kantor polisi, tapi Grell mempersulitnya. Jadi Sherlock menjelaskan kejadian yang sebenarnya di TKP. Jika sebelum Enola datang, May dihampiri oleh 3 orang yang berkelahi dengannya dan memiliki bekas luka di tangan. Salah satunya terlihat dari luka yang ada di anak buah Grell. Tapi Grell punya bukti penting tentang sidik jari Enola yang ditemukan di pisau yang menjadi senjata pembunuhnya. Sherlock tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pergi dari sana. Sherlock kemudian datang ke rumah Edith, teman ibunya. Dia meminta bantuan Edith untuk membebaskan Enola dari penjara. Keesokan harinya, Enola siap untuk digantung. Wanita yang lain memutari dirinya. Dia pikir dia akan diajak untuk bertarung. Tapi kenyataannya, Edith datang dengan membobol tembok itu dan ibunya sudah menunggunya di dalam kereta kuda. Polisi tidak membiarkan Enola kabur begitu saja. Mereka segera mengejarnya. Tapi ibunya Enola dan Edith sudah menyiapkan bom rakitan yang memang keahlian mereka. Berselang beberapa waktu, kereta kuda polisi itu kembali lagi dan kali ini Enola yang melemparkan bomnya. Di dalam kereta kuda, sang ibu terus mensupport apa yang dilakukan Enola, memberinya pengarahan tentang apa yang terjadi. Dia bilang mungkin Enola tidak melihat apa yang ada di depan matanya. Tapi kemudian Grell datang dengan senapannya. Grell juga berhasil membuat kereta kuda itu jungkir balik. Right under your nose. Grell dan anak buahnya segera mengepung mereka bertiga. Dia sangat senang karena bertemu dengan ibunya Enola yang merupakan seorang buronan polisi. Namun mereka bertiga bukanlah sembarang wanita, apalagi Edith yang merupakan guru karate. Mereka kabur dengan memasang trik pada kereta kudanya. Enola juga diberi pakaian yang rapi oleh ibunya. Ibunya mengakui jika dia mendidik Enola, Sherlock, dan Mycroft menjadi anak yang kuat, tangguh, dan mandiri. Tapi akan lebih baik jika Enola bersama orang lain, Tixbury maksudnya.
Enola akan menjadi orang yang lengkap dan menjadi luar biasa. Edith dan ibunya akhirnya melepaskan kepergian Enola. Mereka berpisah di tengah-tengah hutan. Enola sendiri kembali menghampiri rumah Bessie. Dia memperingatkan Bessie jika dirinya dalam bahaya. Enola kembali melihat tanaman yang mati itu. Tanahnya bercampur dengan warna putih seperti warna kepala korek api. Sedangkan tanaman yang satunya yang masih hidup, tanahnya bercampur dengan warna merah, kepala korek api yang sebelumnya. Bessie memberitahu jika sudah 2 tahun kepala korek api itu berganti warna, sama seperti penyakit tifus yang berjangkit. Jadi selama ini Mae dan Sarah membuat penelitian dengan kepala korek api. Enola juga menemukan tikus yang mati karena keju yang diberi bubuk putih dari kepala korek api. Kesimpulannya adalah pabrik korek api mengganti bahan fosfor yang lebih murah untuk meraih keuntungan yang banyak. Tapi efek sampingnya adalah kematian karyawannya. Mereka beralasan jika karyawan mereka terjangkit penyakit tifus. Padahal faktanya karena mereka terus-menerus menghirup fosfor yang bercampur dengan udara. Enola kemudian datang ke tempat Tixbury. Dia membahas kasusnya. Dan di saat mereka berbincang-bincang, Tixbury kedatangan Cecily. Enola yang melihatnya dari balik tanaman menjadi cemburu. Tixbury bilang Cecily mengerjakan RUU untuk mengubah hukum pabrik. Dia menemukan ada korupsi di sana. Enola langsung tersadar jika selama ini orang yang dicarinya berada tepat di depan matanya. Cecily adalah Sarah Chapman. Cecily memakai kalung yang sama seperti yang ada di pub. Setelah itu Enola pergi. Tixbury menjadi kesal. Tixbury mengatakan telah mencintai Enola dengan trik kipasnya waktu itu. Sandi yang sama yang digunakan Sarah kepada William. Jadi mereka berdua sebenarnya adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. William bermaksud membongkar kasus korupsi di perusahaan ayahnya. Untuk itulah Cecily datang meminta bantuan Tixbury karena Tixbury adalah anggota parlemen. Setelah itu Enola bilang jika dirinya juga mencintai Tixbury. Setelahnya mereka berdua datang ke pabrik korek api. Tixbury berjaga-jaga di luar, sedangkan Enola masuk sendirian. Di saat yang sama ada seseorang yang datang dan itu adalah Sherlock. Dia datang juga ke sana untuk menyelidiki kasusnya yang berkaitan dengan kasus Enola, yaitu pabrik korek api. Sherlock bilang sidik jari Enola didapat dari meja tempat dia bekerja dan ditempelkan ke pisau yang membunuh Mae. Itu semua adalah perbuatan Grail. Mereka berdua naik ke atas dan menemukan William yang sudah tewas. William adalah kekasih Sarah sekaligus pencuri yang bertopi fedora. Dari TKP diketahui jika William dibunuh oleh Grail dan anak buahnya, dan berdasarkan cerutu dan bulu wol yang tertempel di bangku, perintah membunuh itu berasal dari Menteri Keuangan. Dia menandatangani kontrak dengan pemilik pabrik untuk mengganti fosfor yang lebih murah. Tixbury kemudian datang menyusul Enola. Sherlock bilang menteri bukanlah yang menyuruh untuk membunuh karena tidak ada lekukan di karpet tanda dia duduk di kursi itu. Lagi pula tidak ada bekas bibir di minumannya. Jadi seseorang menuduh menteri sebagai dalangnya, sedangkan orang itu sendiri yang melakukan pemerasan kepada pemilik pabrik. Enola kemudian menemukan potongan kertas dari tangan William yang mengepal. Lembaran itu sama dengan not musik yang ditinggalkan Mae. Tixbury memberi clue jika itu bukanlah judul sebuah lagu, melainkan sebutan bagi tempat duduk di teater yang berada di atas. Berkat Tixbury, mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke teater tempat Sarah dan Mae bekerja. Singkat cerita, Enola sadar jika kertas itu menunjukkan tempat duduk seseorang, dan benar di bawah bangku itu terdapat bukti kontrak antara pemilik pabrik dengan Menteri Keuangan. Dan itulah dokumen yang William curi. Di sana juga terdapat kertas yang Sarah robek yang berisi nama-nama gadis yang meninggal karena fosfor itu. Sarah kemudian muncul. Dia merasa tenang karena Tixbury juga datang. Tixbury akan membawa kasus itu ke parlemen dan membuat keadilan. Namun Sarah begitu kaget ketika mereka memberitahu jika William sudah tewas. Tak lama dari itu adegan puncak dimulai ketika Grail datang dengan menyandera Bessie. Grail menginginkan kertas yang dipegang Enola. Enola terus dikejar oleh Grail. Sherlock juga sempat tertembak di bahunya. Sedangkan Tixbury sendiri kesulitan menghadapi petugas polisi. Sherlock kemudian melemparkan sebuah pedang kepada Tixbury untuk melawan polisi tersebut. Grail berhasil masuk ke dalam ruang ganti. Dia menemukan Enola yang sedang bersembunyi, tapi kemudian Bessie muncul. Dengan susah payah, Enola berhasil kabur dari Grail. Dia naik ke jembatan yang tergantung di sana, namun kemudian dia tertusuk.
Tapi yang dipakai Grell adalah pisau milik Mae. Jadi Enola tidak terluka ya. Semua orang sibuk mengurusi musuhnya masing-masing. Sampai saatnya Enola terkena pukulan dari Grell. Dan Grell berhasil merampas kertas itu dari dirinya. Enola yang terlentang melihat tempat itu dengan seksama, mengingat seperti yang diajarkan ibunya kepada dirinya, membuat triknya sendiri. Dan Grell pun harus menerima hukumannya. Kertas itu kemudian diambil oleh Sarah, dan tak lama menteri datang dengan Mira Troy dan Inspektur Lestrade. Ternyata Sherlock yang mengundangnya untuk datang. Menteri segera mengambil kertas itu dari tangannya Sarah. Dia menyuruh Lestrade untuk menangkap Sarah dengan tuduhan pemerasan. Tapi Sherlock kemudian menjelaskan pemerasan yang asli dilakukan bukanlah oleh Sarah, tapi oleh Mira Troy, sekretaris menteri, yang semua dana masuk ke dalam kantongnya. Mira Troy juga yang membayar Inspektur Grell dan menjebak menteri sebagai dalangnya. Dia juga yang telah menuntun Enola untuk mendekati William. Dia melakukan itu karena di Inggris pada waktu itu wanita kulit hitam tidak boleh masuk klub, tidak boleh berkarir, dan tidak boleh memiliki saham. Jadi dia melakukannya dengan caranya sendiri dan dia menikmatinya. It was fun. Inspektur Lestrade segera menangkapnya, tapi Moriarty bilang ini belum berakhir. Menteri kemudian membakar semua bukti. Jadi Sarah tidak dapat menuntutnya melakukan korupsi atau membunuh teman-temannya yang berada di pabrik korek api. Esokan harinya, Enola, Sarah, dan Bessie kembali ke pabrik. Sarah naik ke atas meja, berbicara dengan lantang kepada semua temannya di sana. Pemilik pabrik juga ikut mendengarkan. Dia menjelaskan tentang apa yang terjadi jika fosfor itu lama-lama akan membunuh mereka. Sarah juga mengajak semua orang untuk ikut dengannya melakukan sebuah protes menolak untuk bekerja di pabrik korek api. Tapi Manur itu bilang jika mereka keluar dari sana selamanya mereka tidak boleh kembali lagi. Keluarga mereka akan kelaparan. Mereka pun takut. Tapi kemudian Bessie melakukan protes lewat suara pada hentakan kakinya. Cukup dengan menghentakkannya saja tandanya berarti mereka ikut atau setuju dengan Sarah. Semua orang bersatu keluar dari pabrik dan melakukan aksi protes. Ibu Enola merasa bangga melihat anaknya melakukan hal yang benar. Setelah semua selesai, Enola kemudian berencana untuk membuka kantor detektif lagi di tempat Edith. Sherlock kemudian datang memberi kabar jika Tewkesbury berhasil menangkap menteri. Sherlock menawarkan Enola untuk menjadi partnernya. Dia akan bekerja sama berdua menyelesaikan kasus dan namanya menjadi Holmes dan Holmes. Sherlock juga mengundang Enola untuk datang ke rumahnya. Mereka akan bertemu pada hari Kamis pukul 4 sore. Tapi setelah itu Enola pergi karena Tewkesbury sudah menjemputnya. Sherlock berterima kasih kepada Edith atas segala bantuannya. Enola dan Tewkesbury akhirnya resmi pergi berkencan. Tewkesbury juga mengajak Enola untuk datang ke pesta dansa lagi. Sedangkan Sherlock membaca berita di koran jika Mira Troy alias Moriarty kabur dari penjara. Hari Kamis tiba, jam menunjukkan pukul 4 sore. Sherlock telah menunggu kedatangan Enola, tapi yang datang malah seorang pria. Dia bilang seorang gadis telah menyuruhnya untuk datang ke sana. Pria itu bernama Dr. John Watson. Udah pada tahu ya Sobat Movie siapa itu Dr. Watson? Sarah Chapman berhasil mempelopori gerakan protes buruh wanita pertama pada saat itu. Para wanita mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik. Dan untuk yang ini adalah kisah nyata yang diangkat ke dalam film Sherlock Holmes. Kira-kira begitulah Sobat Movie ceritanya, semoga terhibur. Dan jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.